menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Penyelenggaraan Imlek Nasional 2023 yang digelar di Monumen Pembebasan Irian Barat atau yang dikenal dengan nama Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, turut dihadiri Presiden RI Joko Widodo. Selain Presiden, acara yang rutin digelar setiap tahun ini juga dihadiri Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, sejumlah menteri, Kapolri, Duta Besar Tiongkok maupun Duta Besar negara sahabat lain, para pimpinan organisasi Tionghoa, pimpinan perusahaan dan mitra. Dalam sambutannya, Presiden mengawali dengan mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2574. Setelah itu, Presiden melanjutkan dengan menceritakan kesulitan yang dihadapi pemerintah saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Apalagi saat meroketnya kasus COVID-19, kesulitan itu dialami pemerintah, diantaranya ketika mencari alat kesehatan dan berebut vaksin dengan negara lain. Presiden mengungkap semua kesulitan itu dapat dilewati dengan sikap saling membantu dan gotong royong yang dilakukan masyarakat. Presiden merasakan upaya saling membantu terjadi begitu deras di saat negeri ini dihantam pandemi yang begitu hebat. Presiden pun mengapresiasi semangat masyarakat tersebut yang telah membantu pemerintah keluar dari jurang pandemi. Presiden berharap semangat saling membantu tidak hanya dilakukan di saat pandemi saja, namun juga harus dilakukan di masa transisi dari pandemi ke endemi. Dengan demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan semakin kencang. Itulah yang menyelamatkan kita, saling membantu, saling menolong, saling bergotong royong. Oleh sebab itu, karena situasinya sudah normal seperti sekarang ini, saya mengajak kita semuanya untuk bekerja keras, bangkit, optimis untuk mengejar ketertinggalan kita. Meskipun kita juga patut bersyukur bahwa ekonomi kita tumbuh sangat baik. Kuartal ketiga kemarin di angka 5,72. Inflasi juga terkendali di 5,5%. Perkiraan saya pertumbuhan ekonomi year on year berada di angka 5,3. Coba bandingkan dengan negara-negara besar G20. Seingat saya kalau enggak nomor 1 ya nomor 2 kita di antara negara-negara besar. Ini yang harus ditingkatkan, terus dioptimalkan terus dengan selalu bergandengan. Yang gede, yang besar, gandeng yang kecil, yang tengah gandeng yang kecil, yang gede gandeng yang kecil. Semuanya bermitra, kemitraan, bergandengan. Jangan lupa saat pandemi, kalau saat pandemi bisa, saat normal pun juga harus diteruskan, saling membantu, saling menolong, sehingga semuanya akan terangkat naik. Sementara itu, Ketua Pelaksana Perayaan Imlek Nasional 2023 Franky Usman Wijaya mengamini apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Menurutnya, berbagai kebijakan yang diambil pemerintah saat puncak pandemi terjadi sudah tepat dan ditambah dengan sikap gotong royong yang ditunjukkan oleh masyarakat sehingga kesulitan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, Franky berharap sikap gotong royong dapat dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat kemudahan dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang bisa terjadi di tahun 2023 ini. Pada kesempatan ini, Franky menjelaskan Tahun Baru Imlek merupakan momentum untuk merajut kebersamaan baik itu antar keluarga, sahabat, dan masyarakat luas lainnya. Tentu kebersamaan itu harus dilandasi rasa sukacita yang dapat mewujudkan hubungan yang harmonis. Makna itu kan Imlek itu kan kebersamaan, ya toh. Kita berdoa pertama dengan keluarga sendiri, terus dengan masyarakat lebih luas lagi untuk bersyukur, makan bersama, mendoakan semuanya damai, aman, tentram, gitu. Masyarakat juga harmonis, gitu. Jadi berbagai kebahagiaan inilah yang kita harapkan itu menjadi nilai-nilai kita, karena ini menjadi kultur Indonesia, bukan hanya Tionghoa saja, gitu. Kultur kita kan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Jadi di dalam kegelapan itu yang Pak Presiden bilang, kita beruntung sekali. Pertama, policy kita benar semuanya. Kita dengan cepat-cepat bisa mengatasinya. Terus harga juga sangat bagus, komoditas semuanya bagus. Jadi ini semua sangat mendukung Indonesia ini, karena biasa yang diajari juga di semua agama,
Kalau kita dikasih pemimpin yang baik, itu dan semua masyarakat gotong royong, itu biasa diridhoi. Nah ini yang kita harapkan bisa terus dipertahankan. Itu gotong royong, nilai-nilai ini harus kita pertahankan. Jadi diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini kan kalau namanya udah Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Esa, ini nggak bisa kita lawan gitu. Berarti harus kita betul-betul dengan hati penuh cinta kasih, saling gotong royong, itu yang sangat penting. Imlek Nasional 2023 yang mengangkat tema bersyukur, bangkit dan maju ini merupakan wujud kolaborasi dari Ormas Tionghoa seluruh Indonesia yang diinisiasi oleh Yayasan Buddha Suci, INTI, PSMTI, Permabudi, dan Perhimpunan Tionghoa Kalbar Indonesia. Acara yang dimulai sore hingga malam hari berlangsung semarak dengan menampilkan panggung budaya Imlek yang menyajikan pentas berbagai kesenian dan kebudayaan Tionghoa yang telah berakulturasi dengan budaya setempat dan telah menjadi bagian dari budaya Nusantara. Antara lain perkumpulan barongsai Kong Ha Hong Indonesia yang telah menjadi juara dunia 5 kali, Gambang Glomong, Taran Cokek, dan koir dari Sekolah Cinta Kasih yang merupakan binaan dari misi pendidikan Yayasan Buddha Suci Indonesia. Selain itu, penyelenggaraan tahun ini melibatkan 700 UKM yang bernaung dalam program pemberdayaan UMKM kuliner Provinsi DKI Jakarta akan merasakan manfaat dari kegiatan Imlek Nasional kali ini. Tim Elgen Media melaporkan.